Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI dorong perbankan optimalkan penyaluran kredit dan falas dalam rapat dengar pendapat dengan Bank BNI dan BTN terkait evaluasi kinerja korporasi dalam situasi ekonomi global. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Bank BNI dan BTN guna mengevaluasi kinerja korporasi dalam situasi ekonomi global. Dalam rapat ini, Komisi 6 mendorong perbankan untuk mengoptimalkan penyaluran kredit dan falas. Beberapa tantangan yang dihadapi perbankan pada tahun 2024 diantaranya kenaikan cost of fund yang berdampak pada kenaikan beban bunga, serta potensi downgrade kredit akibat penurunan kemampuan bayar debitur. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuwairina mendorong perbankan memperhatikan distribusi penyaluran kredit dan falas, khususnya pada sektor-sektor rentan, sehingga rasio non-performing loan atau NPL tidak meningkat. Ini kita harus hati-hati ya dengan adanya pelemahan rupiah yang sangat signifikan dari pihak bank. Ini harus memperhatikan bagaimana penyaluran kredit dan dalam falas yang dilakukan oleh BNI dan BTN. Kita berharap kebijakan BNI BTN yang dapat terpengaruhi oleh pelemahan rupiah ya terhadap dolar seperti penyaluran kredit dalam falas yang dinilai masih rendah terhadap total kredit bank dapat diminimalisir karena bank-bank yang menyalurkan kredit falas dalam porsi besar terutama ke sektor-sektor yang rentan ya itu dia akan meningkatkan NPL. Nah ini pihak BNI maupun BTN ini harus hati-hati ya jangan sampai terjebak ya dalam permainan falas gitu. Tadi dari laporannya kredit yang disalurkan oleh BNI maupun BTN meningkat ya. Ini kan menunjukkan adanya pergerakan ekonomi, tentu kita apresiasi. Tapi kita juga harapkan peningkatan kredit ini jangan sampai juga mengganggu likuiditas ya daripada bank tersebut. Samuel dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian visi Indonesia mencapai nol emisi pada 2060. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon merupakan bagian visi Indonesia mencapai nol emisi pada 2060. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon menyampaikan implementasi menuju pembangunan rendah karbon memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, baik dari sisi pemerintah, DPR, maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan. Fadli juga berharap adanya dukungan politik dari negara maju yang telah berkomitmen memberikan dukungan dana, sehingga pembiayaan terhadap transisi menuju ekonomi hijau dapat terwujud. Saya kira ini adalah bagian yang sangat kita butuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita 2060 net zero emission. Jadi memang perlu ada kerjasama dari seluruh pihak, multi pihak ya, antara pemerintah, parlemen, civil society, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi terbitnya dokumen buku terkait dengan panduan ya yang diterbitkan, sampaikan ada 3 catatan tadi ya. Jadi kita berharap bahwa kita harus bersama-sama ada political will yang kuat. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Di dalamnya terdapat target awal penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia sekitar 29%. Bondan dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Jenderal DPR RI Indra Iskandar apresiasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 pada rapat kerja monitoring dan evaluasi semester 1 tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan Biro Organisasi dan Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Organisasi dan Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi semester 1 tahun anggaran 2024. Pertemuan ini mengusung tema optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran semester 1. Ia pun meminta seluruh unit kerja dapat menjaga konsistensi capaian kinerja hingga akhir semester 2.
Indra Iskandar juga berpesan kepada setiap unit kerja untuk membuat inovasi yang dinamis mengikuti era digitalisasi saat ini, sehingga Sekretariat Jenderal DPR RI mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Rapat evaluasi dan monitoring ini sangat strategis bagi Sekretariat Jenderal DPR untuk memastikan target yang sudah disepakati bersama dan sudah digariskan juga oleh BURT, oleh pimpinan BURT. Semua unit itu harus berupaya mencari terobosan dan inovasi bagaimana realisasi anggaran dan outputnya juga berkualitas. Gitu. Nah, tentu tahun ini kita berupaya untuk sebaik-baiknya realisasi itu bisa lebih baik dari tahun lalu dengan catatan tidak mengurangi kualitas dari kegiatan yang dilakukan. Harus benar-benar memperhatikan efisiensi, akuntabilitas, dan kaitan dengan good governance, ya, tata kelola yang baik. Melalui rapat kerja monitoring dan evaluasi ini, diharapkan setiap unit dapat mendiskusikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, mulai dari hal terkecil hingga yang paling penting, sehingga ada perbaikan yang dapat meningkatkan capaian kinerja pada semester berikutnya. Rodiah dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2024 masih menjadi polemik bagi sebagian masyarakat. Salah satunya sebaran sekolah negeri yang tidak merata. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Daya tampung sekolah yang tidak mencukupi jumlah peserta didik pada akhirnya membuat sistem zonasi kurang optimal. Tidak sedikit orang tua murid kecewa karena anaknya tidak mendapat kuota bersekolah di dekat rumah. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 ternyata masih menjadi polemik bagi sebagian masyarakat. Sebaran sekolah negeri yang tidak merata adalah salah satunya. Di Yogyakarta misalnya, jumlah sekolah di wilayah utara lebih banyak ketimbang sisi selatan. Padahal kepadatan penduduk justru berada di Yogyakarta bagian selatan. Daya tampung sekolah yang tidak mencukupi jumlah peserta didik pada akhirnya membuat sistem zonasi kurang optimal. Tidak sedikit orang tua murid yang kecewa karena anaknya tidak dapat kuota untuk bersekolah di dekat rumah. Tak hanya itu, bahkan sempat mengemuka dugaan kecurangan melalui titip nama di kartu keluarga. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi pun mengingatkan, Kemendikbudristek perlu berbenah agar rentetan permasalahan dapat terurai satu persatu. Proses yang ada ternyata masih banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Artinya apa? Ini haruslah dievaluasi. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu
tingkat pemerataan sekolah pun juga masih terbatas. Terkadang yang rumahnya berbelakangan aja, yang satunya yang dekat sekolahnya, satunya malahan tidak dapat wilayah tersebut. Nah, ini yang harus kita evaluasi, karena kalau berdasarkan letak wilayah itu jadi permasalahan tersendiri, dan itu masih bicara di Jakarta, belum lagi yang wilayah-wilayah yang di daerah yang memang keterbatasan sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini menjadi PR kita bersama, dan juga kita Komisi 10 mengharapkan Kemendikbud sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 10 dari tahun-tahun sebelumnya, maka harus peka dengan dengan segala permasalahan tentang penerimaan siswa baru. Permasalahan PPDB pun disikapi berbeda-beda oleh beberapa instansi pendidikan di Indonesia. PJ Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat bahkan menambahkan persyaratan lampiran bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. Persyaratan PBB itu diharapkan dapat mencegah kecurangan lokasi tempat tinggal. Selama antar zona ini infrastruktur pendidikannya belum sama, tentu zonasi ini tetap akan menyisakan persoalan. Nah, termasuk saya terobosan dari Pak PJ tadi itu menyangkut, kalau saya dengar tadi ada pelampiran PBB. Selain tadi urusan memperbanyak pendapatan daerah, kan juga untuk menentukan lokasi. Tapi tetap menurut saya, selama timpang antara zona 1, 2, 3 timpang secara infrastruktur pendidikan, saya yakin tetap akan ada orang berupaya untuk geser ke kiri, geser ke kanan. Jadi saran saya ke depan, kalau anggaran pendidikan ini cukup, tentu kita wajib. Kalau di sini ada 1 SMK, di sini nggak harus. Kalau di sini ada 2 SMA, di sini nggak harus. Berdasarkan aturan yang ada, penerimaan peserta didik baru memiliki 4 jalur, mulai dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga jalur prestasi. Beberapa di antara jalur itu memiliki sisi resiko yang dapat disiasati oleh oknum wali murid. Namun, Ibu Kota Jakarta punya strategi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Salah satunya dengan menggandeng petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu verifikasi data di posko PPDB. Kalau kami itu pertama adalah yang membedakan lah ya DKI dengan wilayah lain. Yang pertama adalah di setiap posko kami itu selalu ada Sudin Dukcapil. Jadi Sudin Pendidikan bekerja sama dengan Sudin Dukcapil. Begitupun yang di dinas. Posko di Dinas Pendidikan itu ya di sana ada Dinas Dukcapilnya juga gitu. Jadi kita nggak perlu repot, orang juga nggak bisa berpindah-pindah dalam arti repot ngurus. Kami segera bisa mengatasi ketika ada perbedaan atau masalah pada kartu keluarga dari calon peserta didik gitu. Terus yang kedua adalah mungkin kalau jalur perpindahan tugas orang tua tuh terjadi banyak perubahan. Di antaranya adalah harus menarik gitu ya kakak. Jadi si anak harus dipindahkan ya di DKI Jakarta dari luar kota. Nah, ini juga mengakibatkan hal yang banyak orang yang kemudian memanfaatkan jalur ini jadi nggak bisa. Makanya sekarang tuh jalurnya jadi PTO itu bisa adil. Dan yang ketiga, sebenarnya kami itu punya PPDB bersama ya. PPDB bersama sekolah swasta. Jadi bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri SMP, SMA, dan SMK, kami membuka PPDB bersama pada lokasi-lokasi itu agar setiap anak bisa mengakses pendidikan di sekolah negeri. Transparan dan akuntabel menjadi aspek penting yang perlu diutamakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Tujuannya agar setiap calon peserta didik mendapatkan haknya secara tepat. Dengan begitu, sistem PPDB akan berjalan optimal untuk memudahkan pendaftaran, bukan malah menjadi beban baru bagi masyarakat. Kehadiran Starlink di Indonesia menjadi ancaman persaingan usaha bagi PT Telkom. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Terkait kehadiran Starlink di Indonesia, Komisi 6 DPR RI meminta agar jangan sampai ada BUMN yang dirugikan dengan keberadaan Starlink, sehingga perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi perusahaan nasional. Bagaimana nasib PT Telkom pasca beroperasinya Starlink di Indonesia? Bagaimana Komisi 6 DPR RI melihat fenomena ini? Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa pada sela-sela gelaran World Water Forum kemarin di Bali, Elon Musk beserta dengan Presiden Joko Widodo telah meresmikan Starlink. Datangnya sistem internet berbasis satelit low Earth orbit atau orbit rendah dari bumi ini milik Elon Musk tersebut memungkinkan akan menjadi ancaman bagi bisnis penyediaan jaringan di Indonesia, khususnya PT Telkom sendiri. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, langsung saja kita tanyakan dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Pak Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat. Baik Pak, apakah memang benar Pak dengan adanya Starlink ini akan menjadi ancaman dan juga berpengaruh dengan persaingan bisnis Telkom Pak? Ya pasti, karena kan hari ini kan Starlink itu kan memiliki satelit yang orbitnya lebih rendah. Dia memiliki kecepatan lebih tinggi dan kemampuan teknologi lebih baik. Artinya ini akan mengalahkan satelit yang dimiliki oleh Telkom yang berorbit jauh gitu. Dan bahkan dari tingkat kecepatan orang akan lebih memilih yang cepat. Boleh jadi karena Starlink ini juga menjadi perusahaan yang jangkauannya lebih luas di dunia ini, ya tentu mereka juga akan berharga murah. Nah, kalau ini terjadi, maka akan menjadi faktor penekan terhadap usaha Telkom yang memang basisnya adalah terhadap kepemilikan satelit merah putih saat ini gitu. Nah, tadi dalam rapat memang dijelaskan bahwa ada kerjasama, tapi saya katakan bahwa ya namanya perusahaan kalau sudah berada di ranah korporasi pasti persaingannya akan persaingan bebas. Yang terpenting bahwa mereka sudah dapat izin masuk, sudah dapat untuk beroperasi di Indonesia. Nah, lebih dari itu juga bahwa ada informasi Starlink ini iCloud-nya akan masuk di iCloud-nya mereka gitu. Nah, kalau seperti itu juga tentang kerahasiaan data kita kan juga berarti sudah tidak ada lagi kerahasiaan. Nah, oleh karenanya situasi-situasi ini harus dipertimbangkan betul. Oleh siapa? Oleh negara. Memang bukan urusan Telkom, tapi oleh negara. Namun ancaman kuat ini adalah bagi Telkom, oleh karenanya Telkom tadi ditantang. Bagaimana Anda memiliki daya tahan terhadap ancaman dari berbagai operator yang ada di luar yang tentu dengan era perdagangan yang semakin terbuka, kemudian bumi yang semakin tidak ada batas gitu. Ya ini saatnya Telkom harus punya inovasi dan harus bergerak lebih maju ke depan gitu. Kalau tidak, ya Telkom akan tersingkir. Kita bisa lihat bahwa dari pendapatan, rugi laba, dividen kan sudah mulai landai. Jadi kalau lihat pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya di luar Covid ya tentu 2020, 2021 kan Covid itu pasti semua korporasi tertekan. Tetapi kalau lihat pertumbuhan sebelumnya itu kan kenaikannya bagus. Dan itu karena memang kemampuan Telkomsel untuk bisa
meraup keuntungan atau meraup pendapatan yang dengan cara ekspansi bisa menguasai 50% lebih terhadap pangsa pasar seluler gitu. Nah, tetapi kalau kemudian Starlink masuk dan Starlink juga sekarang mereka juga sudah berbisnis di ranah seluler, kemudian dia nanti mungkin berafiliasi dengan operator yang lain, terus bagaimana dengan kemampuan Telkom untuk bertahan dalam situasi ini? Nah, ini yang nanti kita tunggu jawaban. Telkom akan seperti apa ke depannya. Bahkan dengan melepaskan IndiHome kepada Telkomsel, karena dianggap bahwa dengan Telkomsel bisa melakukan akselerasi usahanya melalui Orbit yang based on-nya adalah nirkabel. Ini juga apakah juga nanti justru berbalik bahwa target-target yang diharapkan yang based on-nya adalah nirkabel justru akan lebih kuat. Misalkan dengan yang berbasiskan kabel serat optik. Nah, ini kan kita coba gali ya potensi ini. Yang pasti bahwa bagi DPR dengan menggunakan fungsi pengawasannya, kami akan terus mengupdate situasi ini agar betul-betul kita bisa menjaga, pertama tentu menjaga dari kedaulatan negara atas informasi publik ya. Kemudian yang kedua ya menjaga eksis dan tetap kuatnya Telkom sebagai badan usaha milik negara. Nah, ini yang kami ingin lakukan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Herman Hairon, dan beliau tadi mengatakan bahwa PT Telkom harus menyiapkan inovasi-inovasi terbaru untuk menghadapi persaingan dengan Starlink tersebut, dan juga pemerintah juga harus menyiapkan pengawasan agar kedaulatan bagi negara sendiri tidak dapat disalahgunakan. Pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Terima
kasih rekan Zia dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Di sini tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini mengenai DPR RI yang menyetujui perpanjangan pembahasan RUU EBET dan juga RUU Kelautan. Kita lihat pemirsa di sini. Kalau kita melihat layar kaca di sini membahas tentang rapat paripurna DPR RI ke-20 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 yang menyetujui perpanjangan waktu atas 2 rancangan undang-undang. Di sini pemirsa, 2 rancangan undang-undang tersebut yaitu rancangan undang-undang tentang energi baru dan juga energi terbarukan serta rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Rapat tersebut tentunya dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Rahmat Gobel. Di sini pemirsa, Gobel menjelaskan bahwa pimpinan AKD terkait pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah meminta penambahan waktu. Itu dia berita pertama dari media online. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Dengan pencopotan Ketua KPU. Jadi pembelajaran penting untuk menjaga kode etik. Kita lihat kembali. Dan di sini anggota Komisi 2 DPR RI yaitu AA Bagus Adi Mahendra Putra menyoroti pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pembelajaran berharga bagi seluruh pihak. Tentunya pemirsa, pencopotan ini sebagai pengingat untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik yang merupakan aturan moral yang mencerminkan baik atau tidaknya kita dalam kebijakan. Sebagaimana diketahui pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU yaitu Hashim Asyari karena kasus pelecehan seksual yang dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di kantor DKPP pada Rabu 3 Juli 2024 lalu. Dan di sini pemirsa, peristiwa ini dapat menjadi pendidikan bagi penyelenggara pemilu sehingga pelaksanaan pemilu ke depan dapat lebih baik dalam mewujudkan demokrasi. Dengan menjaga integritas dan juga kode etik, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengantarkan keberlangsungan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang menyetujui perpanjangan pembahasan RUU EBET dan juga RUU Kelautan serta pencopotan Ketua KPU jadi pembelajaran penting untuk menjaga kode etik. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.